Yosua 2 ayat 1. Yosua pasal 2 ayat 1. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Yosua 2 ayat 1. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, mari sampaikan amin. Amin. Kita baca dengan hitungan yang ketiga. Di layar sudah ada. 1, 2, 3. Yosua bingung dengan diam-diam melepas dari sini 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka bila mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sudah yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Silakan kembali Bapak Ibu. Dan khotbah pembacaan firman pagi hari ini saya beri judul Rahab dan kasih anugerah keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerap kali Tuhan melakukan tindakan yang menurut pikiran manusia itu di luar perspektif nalar manusia. Betapa tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih seorang wanita dari kelompok marginal seperti Rahab ini. Rahab dalam bahasa Ibrani artinya melebarkan jalan. Banyak arti Rahab. Jadi Rahab yang konteksnya di dalam Yosua 2 ini adalah melebarkan jalan. Kaum marginal adalah mereka yang tersisihkan dalam kehidupan masyarakat oleh karena status sosial mereka yang rendah dan sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Itu yang disebut sebagai kaum marginal. Dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, marginal adalah tepi atau berada di pinggir, tidak terlalu menguntungkan. Dan siapa yang disebut sebagai kelompok marginal itu? Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, kaum marginal adalah kelompok-kelompok masyarakat yang miskin, masyarakat gelandangan, pengemis, pemulung, buruh, pekerja anak, penyandang disabilitas, pengidap HIV/AIDS, LGBT, pekerja seks komersial, wanita sudah seperti Rahab, korban perdagangan manusia, dan korban karena masyarakat anak. Itu menurut definisi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Agar Bapak Ibu bisa fokus apa yang disebut kelompok marginal seperti yang terjadi pada status Rahab ini. Kembali kepada sosok Rahab. Rahab adalah satu tokoh dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dia dianggap sebagai wanita pendosa, sebagai pelacur yang menjadi bagian kelompok marginal oleh karena pekerjaannya. Tetapi Tuhan memiliki perspektif yang berbeda. Dia memandang iman Rahab ini, Bapak Ibu, sebagai wanita yang mau terbuka dan bekerja sama dengan Tuhan. Dan Tuhan melalui kasih anugerah yang memakai Rahab untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi bangsa Israel. Dan yang luar biasa, Rahab muncul di dalam genealogi atau silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Rahab hadir di dalam ketidaksempurnaan manusia. Rahab sebagai manusia yang berdosa, yang hancur, dirangkul oleh Tuhan. Realitas ini menunjukkan
kepada orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia. Wah, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kita buka Ibrani 11, khususnya Ibrani 11:31. Ibrani 11 adalah pasal iman yang berisi saksi iman, khususnya ayat 31. Ibrani 11 ayat 31 bisa ditampilkan di layar, yang bisa jadi yang membaca. Ya. Karena iman, maka Rahab perempuan Sudan itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena dia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan luar biasa Bapak Ibu, di pasal 11 ini Rahab disandingkan dengan tokoh-tokoh iman yang besar di dalam Alkitab, seperti Habel, Musa, Abraham, dan yang lain. Alkitab ini, Alkitab kita Bapak Ibu, adalah Alkitab yang luar biasa. Alkitab yang mungkin mengungkapkan segala peristiwa kehidupan manusia. Alkitab kita adalah Alkitab yang ajaib. Alkitab kita adalah Alkitab yang jujur apa adanya. Tidak ada basa-basi di Alkitab. Kalau Rahab wanita Sunda, ya wanita Sunda. Untuk itulah kadang-kadang ayat ini sering digunakan oleh mereka yang tidak mengenal firman Tuhan untuk menghantam kita, karena mereka tidak tahu. Ini adalah kisah yang luar biasa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Yosua bersama bangsa Israel berada di Moab, tinggal sejengkal lagi melewati Sungai Yordan, mereka telah melihat Yeriko, bagian dari Kanaan. Dan kota Yeriko ini adalah kota yang besar, benteng yang besar, yang terkuat di Kanaan, terletak di muara Sungai Yordan. Dan di sini itulah Yosua memilih 2 pemuda untuk mengintai bagaimana kondisi dan bagaimana apa yang terjadi di Yeriko, kelemahan-kelemahannya. Dan 2 pemuda ini tidak disebutkan namanya, karena memang disebut sebagai operasi militer yang diam-diam saja. Dan ini adalah operasi militer yang pertama. Dengan pengalaman Yosua yang dulu pernah menjadi pengintai pada waktu dia diutus dengan Kaleb oleh Musa, maka Yosua ini memimpin sebuah strategi militer. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan heran, intelijen yang sejak tua, yang sudah dimiliki oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, itu berasal dari intelijen bangsa Israel. Sehingga tidak heran, selain bangsa Israel di tempat tanah yang kecil, di lingkungan musuh-musuhnya, dia tidak gentar, karena memiliki intelijen yang besar, yang piawai. Di samping mereka dilindungi oleh kasih anugerah Tuhan. Kedua pengintai ini datang di Yeriko Bapak Ibu, bukan untuk melacur, bukan sebagai hidup menang. Kedua pemuda ini adalah sebagai tugas negara bangsa Israel. Mereka tidak melakukan transaksi seksual. Mereka singgah di rumah Rahab. Itu menjadi strategi 2 intelijen ini. Seperti kita ketahui bahwa rumah Rahab terletak di depan gerbang atau di samping dari tembok-tembok Yeriko. Kenapa begitu? Karena rumah Sudan ini tidak boleh masuk ke wilayah perkotaan, karena sengaja mereka disingkirkan, outsider. Ini istilahnya outsider. Rumah Rahab ini dia harus diletakkan di luar, di dekat benteng
di luar jendela sehingga dia bisa melihat jauh ke depan. Dan luar biasa dari pengintai ini, kenapa memilih rumah pelacur? Karena di tempat pelacur inilah banyak singgah lalu orang di tempat itu, sehingga dia begitu mudah nanti akan melihat bagaimana atau mendengar dari Rahab apa situasi yang terjadi di dalam kota Yeriko. Jadi prediksi pengintai ini begitu tepatnya. Sedangkan Rahab, Bapak Ibu, dari kisah yang nanti kita akan ikuti ini, ternyata Rahab sudah mengharapkan hadirnya orang-orang Israel untuk menemui dia. Dengan kasih anugerah Tuhan, Rahab sudah tahu rencana Tuhan Allah Israel. Tidak hanya dari pembicaraan tamu-tamunya, karena tamu-tamunya itu yang masuk ke Yeriko pasti mampir, entah hanya mengingat atau yang lain. Disitulah tempat Rahab dan tempat sumber informasi, sehingga raja kita membutuhkan Rahab. Raja Yeriko penting sekali dapat informasi dari Rahab bagaimana kondisi di luar dari orang-orang yang keluar masuk, sehingga Rahab pun seakan-akan disingkirkan oleh masyarakat Yeriko. Masyarakat Yeriko adalah masyarakat Kanaan yang menyembah dewa-dewa Molek, Baal, masyarakat durhaka. Tetapi dengan egonya mereka menyingkirkan Rahab. Tetapi Raja Yeriko menggunakan Rahab ini menjadi sumber informasi penting bagi kerajaan Yeriko. Dan oleh karena itu rumah Rahab, Bapak Ibu, itu juga dijaga, diawasi terus oleh kerajaan Yeriko. Siapa yang datang di situ, siapa yang mampir di situ, sehingga ketika kedatangan dua pemuda dari Israel ini, ternyata kedatangannya sudah dicium, sudah dilihat, sudah diawasi. Ketika dua anak muda masuk dari kejauhan, pasukan Yeriko sudah mengawasinya dan melaporkan kepada Raja Yeriko, sehingga Raja Yeriko mengutus pasukannya untuk mengecek ke rumah Rahab keberadaan dua pemuda ini. Dan Bapak Ibu tahu, seperti yang saya katakan tadi, dalam masa-masa ini Bapak Ibu, saya yakin Rahab kalau dia pelacur, dia tidak melayani tamunya dalam sekian hari. Hari-hari ini bagi dia adalah menunggu sesuatu, menunggu keselamatan, sehingga dia tidak menerima profesinya itu. Dan ini terlihat di rumah Rahab, sekalipun ada orang tuanya, Rahab tidak melayani tamunya. Rahab hanya melayani dua orang ini saja. Akhirnya dua pemuda ini diminta untuk naik ke lantai 2 di atap, di sono rumahnya, disembunyikan di bawah jerami. Dan tidak semua orang bisa memiliki akses keluar masuk gerbang kecuali Rahab. Seperti yang saya katakan tadi, Rahab mempunyai sumber informasi. Dia dianggap sebagai VIP, pelacur tingkat atas. Dan ketika dia menerima pengintai itu dan menyembunyikannya, itu adalah langkah iman Rahab yang pertama. Kalau Bapak Ibu baca di Yosua 2 ayat 3-5, ketika pegawai raja itu datang untuk mengecek kehadiran mata-mata itu, saat itulah Rahab mempertaruhkan nyawanya. So, kalau dia berbicara salah, Bapak Ibu, pengintainya akan mati, Rahab pun akan dihukum mati. Tetapi dengan kasih anugerah Tuhan, Rahab menjawab segala pertanyaan dari pasukan yang mengontrol, yang mengecek rumahnya,
dari mana mereka datang. Dan Rahab telah menyembunyikan di atas rumahnya. Itu merupakan langkah iman yang pertama. Haleluya. Glory to Jesus. Bapak Ibu, jika saya mendalami kisah Rahab ini luar biasa. Ada 5 langkah iman yang dilakukan Rahab. Tadi yang pertama adalah langkah iman Rahab untuk belas kasihan. Belas kasihan kepada 2 pemuda ini, menerima dan melindunginya dari tentara Yeriko. Dan kedua, Rahab tahu rencana Tuhan. Yang ketiga, Rahab tahu keperkasaan Tuhan. Yang keempat, Rahab akan melakukan proklamasi iman. Dan kelima, Rahab melakukan perjanjian keselamatan. Jadi yang pertama tadi sudah kita bahas, itu pengintai datang, Rahab menerima dengan baik. Dia yakin ini bukan hidup belang, ya, bukan transaksi seksual, dan dia yakin ini dari Israel, Bapak Ibu. Kenapa? Dia sudah mengharapkan, sudah tahu dia, bukan hanya tahu dari pendengaran, tapi tahu dari mata mereka. Bapak Ibu lihat, ketika Rahab tinggal di tempat penginapannya itu, pintunya, gerbangnya, jendelanya itu langsung ke lembah Moab, di mana tentara Israel sudah sekian hari berkemah di sana. Mungkin hari itu adalah hari ke-5 atau ke-6 sebelum hari ke-7 saat penghancuran Yeriko. Dia tiap malam melihat ini kicauan, banyak tenda-tenda Israel. Artinya Rahab memiliki visi yang lebih jauh daripada pasukan Israel, pasukan Yeriko maksud saya. Demikian juga masyarakat Yeriko yang ada di kota itu, mereka tidak tahu. Dalam situasi yang mencemaskan, dalam waktu yang singkat, mungkin hanya semalam saja peristiwa ini Bapak Ibu, di atas atap rumah atau soto dari Rahab, atap rumah atau lantai kedua itu bagian dari, secara teologis adalah bagian dari kemuliaan Tuhan. Seperti dalam perjamuan terakhir selalu di atas atap rumah lantai yang kedua, Tuhan persiapkan di sana. Disitulah pemuda-pemuda Israel tahu bahwa Rahab sebenarnya sudah tahu rencana Allah akan negeri Yeriko ini. Kita buka di Yosua 2 ayat 9. Pengakuan rencana Allah bagi Yeriko. Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kegelian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kami. Wow, ini Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh pengintai, bukan melihat berapa jumlah pasukan Yeriko, berapa kuda, berapa senjata di situ, tetapi ini moral tentara Yeriko sudah begitu merosot, rapuh. Aku tahu, dan aku tahu ini Bapak Ibu, sebuah ucapan yang juga pernah disampaikan oleh Yitro. Di Keluaran 18 ayat 11, ketika bangsa Israel diselamatkan dari kejaran Mesir, dan Raja Naaman, 2 Raja-Raja 5 ayat 15, Bapak Ibu baca di rumah pada waktu ketika disembuhkan dari sakit lepra, keduanya mengaku, aku tahu. Dan aku tahu ini Bapak Ibu di perjanjian baru ada yang dapat pada Roma 8 ayat 28. Aku tahu Allah bekerja dengan kebaikannya bagi mereka yang terpanggil
Dan ini semua mengakibatkan Yeriko, khususnya pasukan Yeriko, moralnya di titik terendah. Ada 4 hal, ada kengerian, ada gemetar, ada tawar hati, dan jatuh semangat. Dan inilah data penting yang diperoleh oleh pengintai itu untuk disampaikan ke Yosua. Tidak banyak. Tadi bayangkan Bapak Ibu, kalau tentara moralnya sudah jatuh, biarpun mereka senjatanya canggih, jadi kita pakai bambu runcing saja, kita bisa menang. Tentara Yeriko kehilangan nyali. Dan setelah 40 tahun mereka mengembara, barulah ini operasi yang akan dilakukan. Operasi militer yang dilakukan oleh Yosua. Yosua bukan apa-apa dulunya Bapak Ibu. Tentara Israel bukan tentara yang terlatih seperti tentara Mesir. Mereka hanya bekerja. Senjata itu dibuat ketika mereka bergerak di gurun untuk melawan binatang, untuk berburu, bukan untuk berperang. Berbeda dengan tentara Yeriko. Hanya karena kasih kemurahan Tuhan, tentara Israel bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Yeriko adalah pintu masuk yang kuat yang harus dikalahkan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu langkah iman yang ketiga. Dan langkah iman yang keempat, Rahab melakukan proklamasi iman. Bermula dari aku tahu, ayat 9, aku tahu. Sekarang kita lihat Yosua 2 ayat 11. Ketika Rahab melakukan proklamasi iman, saya akan baca Yosua 2 ayat 11. Ya, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ini proklamasi iman. Kalau Bapak Ibu lihat di bahasa Inggris KJV, bukan langit. Karena langit itu banyak pasukan langit yang konotasinya negatif. Tetapi heaven atau surga, bahasa Ibrani Samaim. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di surga di atas dan di bumi di bawah. Wow, ini adalah proklamasi karena sebab akibat. Dari apa yang didengar oleh Rahab tentang Tuhan Israel, sehingga Rahab yakin tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Tuhan Israel. Melalui pandangan matanya, khususnya pendengarannya, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ini seperti pendidikan teologi ataupun sekolah Alkitab, tapi tidak dilakukan di sinagog atau tempat-tempat ibadah, cuma dilakukan di atap rumah wanita Sunda. Dan langkah yang kelima, Rahab melakukan perjanjian sumpah iman untuk keselamatan. Rahab bukan wanita yang egois. Dia juga memikirkan keselamatan bagi keluarga dan bagi kaumnya. Dan sumpah itu dilambangkan dengan tali kirmisi yang harus dipasang di jendela rumahnya. Nanti Bapak Ibu bisa mendengar kisah tali kirmisi, cerita yang begitu indah. Dan perjanjian ini adalah perjanjian nyawa, Bapak Ibu, langkah dari perjanjian darah Yesus.
tiba di pasukan Israel dipimpin oleh Yosua. Disitulah proses kehancuran Israel. Ketika tentara Israel bersorak trompet ditiup, maka runtuhlah bangunan-bangunan gerbang Yeriko. Dan luar biasa Bapak Ibu, di mana tempat tinggal Rahab di benteng itu, di dinding gerbang itu tidak runtuh. Di mana di jendelanya Yosua bisa melihat tali kemisi itu. Ya, karena itu Yosua sebagai panglima perang pada waktu itu. Ada Yosua 6 ayat 22. Yosua 6 ayat 22. Ya. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, pengintai negeri itu bukan sembarangan Bapak Ibu. Pasti itu perwira-perwira penting. Seperti halnya Yosua dan Kaleb pada waktu itu. Tidak semua yang pasukan atau anggota bangsa Israel itu ditunjuk menjadi pengintai. Tetapi atas kriteria tertentulah dipilih dua pemuda ini. Yosua memerintahkan, masuklah ke dalam rumah perempuan Sudan itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Wow. Luar biasa Israel. Bagaimana langkah iman 1-5 itu menyembuhkan sebuah keselamatan bagi Rahab dan keluarganya. Rahab adalah wanita Sunda, tetap wanita Sunda. Walaupun ada beberapa penafsir mengatakan Rahab ini pengusaha aliran atau kailinan atau pengusaha penginapan. Bahkan ada mengatakan Rahab itu mempunyai bisnis bukan hanya pelacuran tetapi kailinan, seperti tafsiran dari Josephus Flavius yang merupakan tokoh sejarah Yahudi. Bahkan dia mengatakan juga Rahab adalah germo mucikari, karena dia sudah melacur hampir 40 tahun, sejak umur 10 tahun namanya. Dan kita melihat bagaimana seorang dengan latar belakang kelam justru dipilih untuk mengubah sejarah. Kisah ini menyuarakan kekuatan kasih anugerah Tuhan yang melampaui stigma sosial manusia. Seperti di Korintus 1:27-28. Saya bacakan baik. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Dan apa yang hina dan tidak berarti bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar baik pagi hari ini ada 4 buat pelajaran kita di rumah. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih anugerah. Yang kedua, Tuhan kita tidak memandang profesi, derajat manusia, status sosial manusia. Dan ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan masa depan, bukan Tuhan masa lalu. Dan yang terakhir, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia menepati janji-janjinya. Yang terpenting Bapak Ibu, ketika kita berbuat salah ataupun berbuat dosa, bersediakah kita untuk diubah, untuk menjadi benar melalui kasih anugerah-Nya?
mereka menerima janji keselamatan. Kadang-kadang manusia masih sering menutup pintu hatinya. Padahal Tuhan sering mengetuk pintu hati kita untuk mengingatkan, untuk berkunjung di rumah hati kita. Bahkan makan bersama-sama dengan kita. Tapi dengan keangkuhan manusia, kita menutup hati kita. Rahab bukan saja memperoleh keselamatan bersama keluarga. Yosua 6 ayat 17. Rahab juga memperoleh naturalisasi. Bapak Ibu, naturalisasi. Rahab ini adalah bagian dari bangsa Amori. Di Yosua 6 ayat 25. Tetapi dia berhak tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Dan yang terpenting, Rahab menjadi bagian silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Matius 1 ayat 5. Tuhan mengubah Rahab dari kekelaman gelap menjadi terang, dan terang adalah suatu proses kebenaran dari Rahab dan hak dari Rahab. Yakobus 2 ayat 25. Pagi hari ini firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita semua, apapun masalah kita, apapun kesalahan kita, mari kita bersedia datang mendekat, mau diubah, dibentuk, dibangun untuk menerima terang Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila akhir kisah dari kota Yeriko ini adalah kehancuran, tetapi sebaliknya kisah dari Rahab ini adalah tentang pembangunan kembali. Tuhan menggunakan mereka yang Dia inginkan, dimanapun Dia mau. Tuhan ubah tragedi Yeriko menjadi kebangunan rohani buat Rahab. Jadi apa yang disampaikan dalam firman ini adalah ingin menampilkan bagaimana kasih anugerah Tuhan melebihi dari apa yang dipikirkan oleh hukum manusia. Pemilihan terhadap sosok Rahab yang kemudian memiliki tempat dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus merupakan bagian dari rencana kasih anugerah Tuhan. Hal itu ditegaskan kembali oleh Yesus Kristus sendiri. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Akhir dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kisah Rahab ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan kualitas iman tidak tergantung bagaimana identitas diri, latar belakang sosial kita, dan pengalaman keberdosaan kita. Tuhan dapat memakai siapa saja menjadi sarana untuk mewujudkan keselamatannya. Kembali ditegaskan, kehidupan Rahab menunjukkan kepada kita semua, bagaimanapun kita berbuat dosa, berbuat salah, tetapi sejauh kita mau mendengar, menerima, bersedia untuk dibentuk, dibangun kembali,